Para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami senang bisa bertemu dengan para pemirsa dalam ibadah online Yamari yang ke-68 hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021. Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema khotbah ibadah online Yamari hari ini adalah Kuduskanlah dirimu, disampaikan oleh Pendeta Dr. Nus Remas dari Jakarta. Acara ibadah online Yamari hari ini dimeriahkan pujian solo dari Ibu Devina Karya Sasmita dari Jakarta. Ibadah online Yamari dipandu Pendeta Mare Novi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-68 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Engkau kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian yang berkata, Engkau Tuhan pujianku. Karena di dalam pujian ada kuasa hadirat Tuhan. Kekudusan yang memenuhi hidup kita, memberikan kita kekuatan baru di dalam hadiratnya. Ku masuk ke hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, tiada kata selain
Mari bersuka cita bersama saya dengan pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, dan kita berjalan ke Kanaan dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa-Nya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasa-Nya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Lagi. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilakan. Hidupku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Dr. Nusremas dari Jakarta. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, tiada seperti-Mu. Para pemirsa yang terhormat, dimanapun Anda berada, saya Pendeta Dr. Nusremas akan berbagi firman Tuhan pada saat ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami dimanapun berada, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua umat Israel berangkat dari Sitim.
dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu, menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar. Kadang-kadang antara bingung antara belok kiri atau ke kanan. Demikianlah kehidupan kita. Kehidupan bangsa Israel yang dimulai dari perjalanan yang panjang. Saudara tahu mereka diperbudak di Mesir selama 426 tahun. Dan kemudian melalui perjuangan yang panjang, Musa mulai memimpin bangsa itu untuk meninggalkan tanah perhambaan dan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tapi jalan perjalanan itu jalannya tidak mudah. Kalau sekarang kita naik bis cuma berapa jam. Saya membayangkan dulu kalau jalan kaki lurus-lurus ke sana, itu paling lama 1 bulan 2 bulan. Tapi bayangkan jarak itu ditempuh selama 40 tahun. Unbelievable. Sulit dipercaya, sulit dipahami. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mendidik dan membesarkan bangsa Israel untuk tetap taat kepada Tuhan. Yosua kemudian meneruskan kepemimpinan Musa. Musa selama 40 tahun memimpin bangsa ini dengan liku-liku yang sulit. Tapi di atas Bukit Nebo, dia hanya berdiri dan melihat. Saya berkali-kali sudah 40 tahun, puji Tuhan sudah 40 tahun ke Yerusalem. Dan kalau dari Bukit Nebo saya melihat ke Yerusalem, waduh dekat, kita lompat pun rasanya bisa aja gitu, menghayal. Tapi Musa hanya melihat dari kejauhan. Dan Musa, Tuhan bilang, sudah, selesailah tugasmu. Kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Yosua, staf pribadinya Musa, mengikuti liku-liku itu dan tidak mudah. Kalau kita baca Yosua pasal 1, tiap-tiap kali, 3 kali berturut-turut, Tuhan katakan kepada Yosua, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena Yosua sudah melihat bagaimana keras kepalanya bangsa Israel, bagaimana ketidaktaatan mereka, dan dia berpikir secara logika, Musa aja mereka tidak taat, apalagi saya ini, siapa saya ini? Tapi Tuhan memberi dia kehormatan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Harus tinggal 1 langkah strategis lagi, menyeberang, meninggalkan Yordania dan masuk ke tanah perjanjian.
Sebagaimana apa yang tadi kita baca, bahwa apa yang terjadi ialah mereka tinggal dulu di pinggir sungai Yordan selama 3 hari, mempersiapkan diri. Sungai Yordan sekarang kalau kita lewat, kita tinggal nyebrang jembatan 5 menit lagi udah sampai. Tapi saat itu air masih penuh deras, tidak mudah orang bisa melewati sungai Yordan tanpa alat bantu. Bangsa Israel disuruh menyeberang, tapi sebelum itu mereka dipersiapkan 3 hari. Ya, seperti sekarang kita bilang berdoa dan mempersiapkan diri. Kemudian ada pengaturan di sini. Para imam memikul tabut perjanjian, berjalan di depan 2000 hasta panjang. Mereka tidak boleh jauh dari situ, juga tidak boleh mendekat. Maksudnya di sini ialah dalam perjalanan yang tidak mudah harus tetap fokus kepada Tuhan, harus tetap melihat kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita hidup dalam dunia yang unpredictable. Siapa yang menyangka bahwa COVID-19 menghantui dunia sudah hampir 2 tahun ini. Tapi saya bersyukur sejak hari pertama Tuhan ajar saya, kamu tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup, betapapun liku-likunya. Dan sudah hampir 2 tahun ini kita tetap menikmati hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Ayo tepuk tangan dululah. Ya, puji Tuhan. Ini harus menjadi keyakinan kita, tetap fokus kepada Tuhan. Saya bersyukur sekarang ini tinggal 3 bulan lagi 49 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya mengucap syukur karena sejak hari pertama saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya tidak perlu lihat kiri dan kanan, melayani siapapun. Saya fokus kepada Tuhan. Mau dia orang kaya, dia orang miskin, dia siapapun, saya tidak pandang bulu. Karena saya lihat kepada Tuhan, semua manusia itu berdosa. Semua memerlukan anugerah Tuhan. Tapi apa yang kita lihat di sini? Tuhan memerintahkan bangsa itu supaya tetap fokus kepada tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Allah. Allah mengontrol seluruh hidup kita. Salah satu motto saya yang penting, God is in control. Tuhan mengontrol setiap langkah kita. Sebab itu saya tidak perlu takut, saya tidak perlu khawatir, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup. Yang penting I do my best and God will do the rest. Do you speak English? Bilang little I can. Yang penting saya melakukan porsi saya dengan baik dan Tuhan akan menyempurnakannya. Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ikan yang tidak ada nilai bagi 5.000 orang. Tetapi masih ada sisa 12 bakul. Itu luar biasa. Ya. Sebelum COVID saya membawa pimpinan-pimpinan gereja ke Yerusalem. Dan sampai di Kapernaum, saya sudah sengaja untuk tidak duluan masuk. Saya masih berdiri di pintu, di halaman di luar, dan semua mulai masuk. Waktu itu Ibu Eri Lebang masih ketua umum PGI. Saya lihat ibu-ibu mulai jalan, mau saya teriak, Ibu Eri, minta maaf, ibu-ibu tidak boleh masuk. Kaget dia. Kenapa Pak Nus? Kalau ibu-ibu masuk tidak terjadi mujizat. Karena sisa roti dibungkus semua, babungkus habis. Itu semuanya ketawa, kita bisa menikmati.
Dan kita lihat apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Saya tidak punya tapi Tuhan punya. Yang penting saya fokus kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua yang dia teruskan kepada bangsa Israel. Dalam ayat yang kelima yang menjadi tema kita hari ini. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Karena hari besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan. Hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Tuhan bisa lakukan itu. Diperlukan kondisi kita. Kuduskanlah diri. Kita hidup di dalam kekudusan. Ingat, tanpa kekudusan seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Kekudusan itu mutlak perlu. Kekudusan itu sangat penting justru pada saat ini. Hari-hari ini, di mana semua orang kelabakan, bagaimana mencari hidup. Saya bersyukur, tinggal 3 bulan lagi, saya melayani Tuhan sepenuh waktu 49 tahun. Saya memuji Tuhan karena selama 49 tahun, saya hanya belajar fokus kepada Tuhan. Dan ketika saya fokus kepada Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa memimpin jalan hidup. Selama hampir 49 tahun, saya belum pernah berkekurangan. Cara Tuhan memimpin jalan hidup, apalagi di tengah-tengah COVID-19, tetap enjoy, tetap menikmati kehadiran Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Ya, dalam keluarga kami, Tuhan memberikan 2 anak. Dan ini luar biasa. Anak pertama menikah dengan warga negara Jerman. Dan mereka sekarang tinggal di Jerman. Anak kedua menikah dengan warga negara Amerika. Dan sekarang juga mereka di Amerika. Jadi tinggal saya dan istri, kami seperti pacaran ulang lagi. Menikmati kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di usia lanjut. Puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita fokus memandang kepada Tuhan, maka kita lihat dahsyatnya kuasa Tuhan yang menaungi kita, yang memimpin hidup kita, yang memberkati seluruh kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita lihat seluruh perjalanan bangsa Israel di dalam kekudusan, Tuhan menyertai mereka. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Amin. Saudara-saudara, ini hal yang indah. Kalau kemarin Tuhan menyertai Musa, hari ini Tuhan menyertai Yosua, hari ini Tuhan menyertai saya. Ini harus menjadi keyakinan dalam hidup kita. Tapi kata kunci yang penting di sini, kuduskanlah dirimu. Hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan tidak pernah lalai menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Yesus yang datang ke dalam dunia bukan saja menyerahkan hidupnya untuk menebus kita. Tapi kata-kata yang penting dalam Matius 28. Ayat yang ke-20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Amin. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Jadi kita hidup dalam penyertaan Allah. Dan dalam Roma 8, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Saudara-saudara, tidak ada yang dapat melawan kita. COVID apapun, tantangan kesulitan apapun, tapi Allah di pihak kita. Allah lebih dahsyat, Allah lebih berkuasa. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi, saya mendorong saudara sekalian, paling tidak untuk dua hal yang penting. Pertama, kuduskanlah dirimu. Mari kita belajar hidup dalam kekudusan. Tiap kali jangan hanya lihat kiri kanan, tapi lihat ke atas. Apakah Allah berkenan dengan hidup kita? Apakah Allah tersenyum? Karena kalau kita hidup dalam kekudusan, kita tetap fokus kepada Tuhan, maka penyertaan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, berkat-berkat Allah tidak pernah habis, tidak pernah terlambat dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi hari ini, COVID mau selesai atau tidak selesai, Allah kita lebih dahsyat, Allah kita lebih besar, Allah kita lebih berkuasa, dan di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Saya mendorong saudara sekalian, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Bangsa Israel 2000 hasta, kita tetap fokus pada Kristus yang ada di dalam hati kita. Kita fokus kepada Allah yang beserta dengan kita, Allah Immanuel. Dan di dalam penyertaan Allah, saya yakin dan percaya kita akan berdiri tegak. Kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat menjalani kehidupan ini sampai pada waktu yang Tuhan tentukan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan tetap membimbing kita untuk tetap hidup dalam kekudusan dan fokus pada arah yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan menjaga kekudusan dalam hidup. Karena di dalam kekudusanlah Tuhan berkenan. Di dalam kekudusanlah Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam kekudusan Tuhan memakai hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar hari ini dimanapun mereka berada. Untuk belajar hidup dalam kekudusan, belajar fokus kepada Tuhan apapun resikonya. Kami mengucap syukur untuk Yamari yang telah menjadi Allah, telah menjadi sarana bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap membimbing yayasan pelayanan ini menuju hari depan yang penuh harapan. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kuduskanlah dirimu yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Nus Remas. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan memandu kita untuk hidup benar dalam kekudusan yang memuliakan Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Nus Remas adalah Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia dan Dewan Pembina LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa, serta aktif di beberapa lembaga pelayanan lainnya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Nus Remas, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Devina atas pelayanan pujian yang memuliakan nama Tuhan. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-69 hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 13 sampai 15 WIB dalam bentuk ibadah syukur hari ulang tahun Yamari ke-43 dengan tema Yamari Bermazmur. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andres Abdianto dari Singapura. Beliau adalah Ketua Umum Yamari.
Acara tersebut dilaksanakan secara fisik atau on-site terbatas maupun online streaming di YouTube dengan link GPIA Immanuel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa untuk hadir secara online. Mohon doanya agar pelayanan ibadah syukur HUT Yamari yang ke-43 ini menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Yamari dengan memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 39100 33700 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, dampak dari PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali saat ini telah terjadi penurunan menjadi level 2 dan 3 karena jumlah orang yang terpapar COVID-19 mulai menurun. Kita doakan terus mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang masih isolasi mandiri agar segera dipulihkan kesehatannya. Kita doakan bagi para pemimpin pengambil keputusan dan mereka yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu para dokter, perawat, petugas administrasi, dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa supaya tetap waspada dan jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Karena itu, selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Yunus Sabandar. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan dan urapan Tuhan bagi Bapak Pendeta Dr. Nusremas yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kuduslah Dirimu di ibadah online Yamari ke-68 Sabtu 2 Oktober 2021 yang menuntun kami untuk hidup kudus sebagai jaminan dalam meraih keberhasilan. Kuasa firman-Mu menegur kami karena kesalahan yang kami perbuat, menuntun kami agar hidup dalam firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah, menghibur kami yang merasa kesepian, dan memberikan sukacita sehingga dapat terus melangkah dengan pasti. Sebab bersama di dalam Tuhan semua yang baik akan kami alami. Hormat dan kemuliaan-Nya bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, memohon berkat-Mu bagi Bapak Pendeta Dr. Nusremas dalam hidup, keluarga, dan pelayanan, agar tetap sehat dan berhasil bagi kemuliaan puji dan nama Tuhan. Berkat Tuhan juga dialami oleh Depina Karya Sasmita yang telah menghibur dan menguatkan kami melalui persembahan pujian. Bapa di sorga, kami berdoa untuk panitia HUT Yamari ke-43 tahun pelayanan yang diketuai oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono. Kiranya anugerah dan bimbingan Roh Kudus selalu bersama mereka, baik worship leader, tim musik, dan singer dari GPIA Immanuel, tim multimedia, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah syukur HUT Yamari Sabtu 9 Oktober 2021 secara online, bahkan secara live streaming. Kuasa dan pengurapan Tuhan Yesus terjadi pada hamba-hamba-Mu dalam seluruh persiapan acara juga khotbah. Tuhan Yesus Allah penolong yang sejati, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup, dalam keluarga karena hubungan suami istri yang tidak harmonis, juga anak-anak bahkan orang tua yang mencari pekerjaan, usaha belum normal, kelangsungan pendidikan anak-anak mereka, dan mereka yang saat ini sedang sakit stroke, kanker, asam urat, paru-paru basah, TBC, dan yang terkapar COVID-19. Kami bersyukur Tuhan yang memberkati tim medis yang melakukan amputasi kaki kiri bagi saudara Juanda Siombing karena kanker. Ya Tuhan, tolong dan bukakanlah jalan keluarga bagi keluarga agar mereka dapat mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Tuhan sajalah yang melindungi provinsi Papua dari semua gangguan keamanan, dan Tuhan juga yang memberkati usaha ABRI, kepolisian, BNPT, BIN, pemerintah setempat, dan bersama-sama menjaga keamanan agar selama berlangsungnya pekan olahraga tersebut semua tetap aman, terkendali, dan sukses. Demikian juga dalam penanganan masalah COVID-19 di setiap daerah yang masih terjadi kasus positif. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama antara pimpinan terkait, juga partisipasi serius masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan, menjalankan vaksinasi sehingga seluruh kegiatan tersebut dapat berhasil dalam menekan penularan COVID-19. Dan perlindungan Tuhan terjadi bagi seluruh tenaga medis, nakes, dokter, perawat sukarelawan, tenaga administrasi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID di rumah sakit, puskesmas. Mereka dapat terhindar dari paparan COVID-19. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu
kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.